Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memiliki sebuah cerita yang sangat menarik. Ada sebuah ubi dan sebutir telur. Nah, ubi dan telur ini dimasukkan ke dalam panci yang berisikan air mendidih. Coba kita bayangkan ketika kedua benda ini dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Pasti keduanya memiliki reaksi yang sama. Tetapi ketika kita lihat, ubi pada awalnya pasti memiliki tekstur yang keras. Tetapi ketika dia keluar dari air panas, ketika dia keluar dari air yang mendidih, maka dia akan mengalami perubahan. Yang tadinya keras, ubi itu telah menjadi lembut karena telah masuk ke dalam panci yang mendidih. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat telur sangat bertolak belakang dengan ubi. Kalau tadi telur dia cair, maka ketika dia keluar dari air yang mendidih, maka telur itu akan lebih padat. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, air mendidih ini dapat kita bayangkan seperti kehidupan kita. Bapak Ibu, coba bayangkan kehidupan kita pasti banyak mengalami rintangan, tantangan, penderitaan, bahkan air mata. Pasti kita semua pernah mengalaminya. Bahkan penderitaannya pun beda-beda. Ada yang menderita karena kehilangan orang yang dikasihi. Ada yang menderita karena mengalami sakit. Ada yang menderita karena kehilangan pekerjaan. Bahkan dunia saat ini sedang berada di dalam penderitaan karena COVID-19 tak kunjung reda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan ini sebutan bagi Yesus adalah sebutan anak manusia. Sebutan ini merujuk kepada pribadi yang menanggung banyak penderitaan. Nah, di dalam pembacaan ini ternyata Petrus dan murid-murid yang lain tidak menerimanya. Mereka tidak siap untuk hal ini karena mereka merasa bahwa seorang pemimpin harusnya menjadi pembebas kesakitan, bukan seorang pribadi yang menanggung bahkan mau mati bagi orang lain. Sehingga mereka kaget karena mereka lihat bahwa Yesus mau ada di dalam penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat di dalam Injil Markus menyaksikan bahwa mujizat yang paling utama adalah penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Kematian yang mana? Kematian yang ia alami karena orang lain, bukan karena dirinya. Dia memberikan dirinya sehingga orang lain selamat. Jadi dapat dikatakan bahwa penderitaan yang dilakukan oleh Yesus tujuannya untuk keselamatan manusia. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa, kita sebagai manusia biasa, pasti kita enggan untuk menjadi sakit bagi orang lain. Ya, ini sangat mungkin karena kita adalah manusia biasa. Kadang-kadang kalau kita dengan orang lain, mendingan kamu deh, kamu yang menderita. Coba kamu duluan, baru saya. Pasti kita sering mengalami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengajak bahwa ketika kita
sebagai pengikut Kristus harus mati. Bahkan kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Mati yang saya maksudkan adalah kita mematikan kehendak pribadi kita. Kita harus menyangkal diri. Kita harus menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah. Ketika kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita menyerahkan diri kita kepada Allah, maka haruslah kita dengan sungguh-sungguh, kesungguhan hati berjanji bahwa Tuhan, saya mau mengikut Tuhan. Saya benar-benar dan saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sebab Tuhan sendiri telah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menderita. Tidak memikirkan diri sendiri, tetapi mau mati, mau menderita bagi orang lain. Tetapi dalam kenyataannya, kita sebagai manusia, kalau kita menderita sedikit, kita mengeluh. Oh Tuhan, kenapa saya menderita? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Ayo kita lihat Yesus yang telah dulu mau menderita bagi orang lain. Saya punya sebuah cerita. Ada seorang tukang batu. Pada suatu saat, dia menemukan sebuah batu yang dapat dikatakan sangat jelek. Tetapi dia mengambilnya dan dia membentuk batu ini menjadi indah. Yang pada awalnya batu ini sangat jelek, bahkan tidak berbentuk apa-apa. Dia membentuknya sangat indah dan batu ini sangat senang. Pada suatu ketika, batu ini bilang kepada pemiliknya, dia kesepian. Maka pemiliknya ini pada suatu ketika menemukan permata. Dan dia ambil permata ini, dia taruh bersamaan dengan batu yang telah dia bentuk dengan indah ini. Namun pada suatu ketika, karena ada orang yang mau membeli permata ini, tukang batu ini mengambilnya dan menjual kepada orang lain. Sehingga batu yang telah dibentuk ini, dia merasa kesepian, dia mengeluh kepada pemiliknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kita, Tuhan sudah membuat kita, membentuk kita menjadi indah. Dia sudah merancang kehidupan kita seturut dengan kehendaknya. Kita sudah dibentuk indah oleh Dia. Tetapi kita sebagai manusia yang terbatas masih saja bingung. Kita yang telah mengaku sebagai pengikutnya, kita harus memahami bahwa penderitaan yang dialaminya adalah tujuan untuk keselamatan kita. Maka jangan gentar, jangan bimbang untuk menderita bagi orang lain. Kita mau menolong orang lain, walaupun kita terbatas, kita tidak punya apa-apa, tetapi kita hidup, kita mau memberi dari keterbatasan kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat kelebihan, tetapi Tuhan mau melihat hati kita. Ketika kita mau memberi diri untuk orang lain, kita harus melihat bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita masih mengeluh, artinya kita belum benar-benar adalah pengikut Allah, pengikut Kristus yang setia. Kita belum menyangkal diri, kita belum memikul salib. Bapak Ibu yang terkasih, kalau orang Jawa bilang penderitaan hidup yang artinya rekasaning urip. Rekasaning urip ini tidak bisa kita hindari, sebab kita akan ada terus-menerus di dalam penderitaan. Ini adalah konsekuensi kita. Karena kita bilang kita pengikut Kristus, maka kita harus siap untuk menderita. Menderita bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita semua akan mendapatkan keselamatan.
Yesus Kristus, kita harus memahami juga bahwa derek kersane Gusti, yang artinya mengikuti rencana Tuhan. Setiap tantangan, rintangan, air mata, kepedihan yang kita alami saat ini, apalagi di tengah tantangan pandemi COVID-19, kita harus percaya bahwa semuanya akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ingat, kehendak Tuhan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak membuat kita damai sejahtera. Tetapi ketika kita mau mengikut Tuhan, kita berikan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Gusti akan memberikan kita kekuatan. Amin.